Katanya ini adalah senjata sakti yang bikin para penjajah lari terbirit-birit. Katanya ini adalah bukti bahwa rakyat Indonesia itu gagah berani. Berani melawan senapan dan meriam cuman pakai bambu runcing. Tapi pertanyaannya, ini semua benar nggak sih? Atau jangan-jangan kita terlalu mengglorifikasikan bambu runcing sebagai sesuatu yang sakti mandraguna yang bisa mengusir penjajah tanpa kita tahu fakta sebenarnya. Tonton video ini sampai akhir biar kalian nggak salah paham. Bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang menjadi simbol perlawanan rakyat pada zaman penjajahan dulu, yaitu soal bambu runcing. Karena gue suka dengar gitu orang-orang di sekitar gue selalu mengglorifikasi bambu runcing, seolah-olah itu tuh senjata overpower. Mereka selalu bilang gini, tenang aja kalau perang, Indonesia punya bambu runcing. Ya kalau kita baca buku-buku sejarah di sekolah dulu, gambarnya emang heroik banget gitu. Pemuda bertelanjang kaki pakai sorban, tangan kanannya pegang bambu runcing dan siap buat melawan para penjajah yang bersenjatakan lengkap. Masalahnya, realita itu gak seheroik yang ada di buku-buku pelajaran dulu. Di medan perang modern waktu itu, bambu runcing jelas-jelas bukanlah senjata utama kita dalam memenangkan peperangan. Lawannya siapa? Tentara Belanda yang punya Lee Enfield, M1 Garand, plus tank dan artileri. Kalau misalkan ini di dunia game, level senjata kita itu masih wooden spear, sedangkan musuh udah full load out. Ya jelaslah kita kalah damage. Lalu kenapa sih ini tuh masih aja dipakai sampai sekarang? Karena fungsi bambu runcing itu bukan untuk mengalahkan teknologi, tapi untuk membangkitkan psikologi. Buat rakyat, ini adalah senjata yang bisa dibuat oleh semua orang. Karena bahannya melimpah, ada di mana-mana. Bikinnya juga gampang, murah, dan bisa dibikin untuk rame-rame. Panjangnya takeyari buat anak-anak 1 meter 70. Dan buat orang dewasa lebih kurang 2 meter. Pucuk takeyari seharusnya ditajamkan dengan serongan kira-kira 20 derajat. Dan ini penting, pohon bambu di Indonesia itu tumbuh subur di mana-mana, hampir di semua daerah, dari desa di Sumatera sampai kampung di Papua. Jadi bambu runcing ini adalah senjata yang benar-benar merakyat. Dan bagi para penjajah, melihat ribuan orang siap melawan mereka meskipun cuma dengan bambu, itu bikin mereka juga nggak nyaman. Dan bahkan di beberapa daerah, bambu runcing itu dikasih unsur-unsur spiritual. Karena zaman dulu tuh kita masih kental banget unsur spiritualnya. Ada cerita yang terkenal soal bambu runcingnya Mbah Subakir, mungkin kalian juga pernah dengar, yang dikasih doa-doa khusus dan dipercaya itu bisa melemahkan dan bikin musuh takut. Hingga kulit bambu agak menjadi hitam atau hangus. Selanjutnya, takeyari akan menjadi lebih kuat jika ujungnya yang tajam itu digosok dengan minyak dari tumbuh-tumbuhan. Dan fenomena itu bukan cuma di Indonesia doang. Di Vietnam, petani Viet Cong tuh sering bawa sabit dan cangkul. Bukan mau nebas tentara Amerika pakai cangkul, tapi karena itu yang mereka punya. Dan itu adalah simbol bahwa kami itu rakyat biasa, tapi kami mau melawan. Di Kuba, pasukan gerilyanya Fidel Castro awalnya cuma bersenjatakan senapan bekas dan juga pisau tebu. Pisau ini bukan untuk manen tebu, tapi ini adalah simbol revolusi rakyat. Dan di Filipina, pejuang Katipunan di tahun 1896 melawan Spanyol pakai bolo. Bolo itu semacam golok besar yang dipakai masyarakat Filipina buat buka lahan pertanian. Nah, polanya itu sama. Rakyat melawan dengan apa yang mereka miliki, yang ada di sekitar mereka. Dan di Indonesia, ya yang ada ya bambu runcing. Karena bambu itu ada di mana-mana dan juga murah. Itu aja modalnya udah cukup buat bilang kami siap berjuang. Sekarang kita luruskan, merdeka itu
bukan pakai bambu runcing doang. Perjuangan itu tuh kombinasi dari perjuangan-perjuangan rakyat yang lain. Kayak perang gerilya, sabotase, diplomasi, propaganda, plus kondisi global yang memaksa para penjajah itu buat mundur. Kalau ngomongin senjata waktu itu, kita pasti masih ingat lah soal kejadian 10 November yang terjadi di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Bayangin ratusan ribu rakyat, laskar, dan para pejuang, pesawat tempur, tank, dan senjata otomatis. Pertempuran itu pecah gara-gara insiden bendera di Hotel Yamato dan ultimatum Inggris yang membuat rakyat Surabaya murka. Selama 3 minggu, kota jadi medan perang. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Semangat rakyat itu luar biasa. Tapi untuk menghadapi pasukan bersenjata modern, kita tetap butuh senjata api, bom molotov, granat, dan bahkan senjata rampasan yang kita dapat dari tentara yang udah dikalahkan. Bom runcingnya tetap ada, tapi ini bukannya bikin kapal perang mundur. Dan ini faktanya, di pertempuran besar 10 November itu, senjata api dan bahan peledak, dan banyak juga yang rampasan, ini yang jadi kunci kemenangan rakyat Indonesia. Bom runcingnya tetap ada, tapi bukan menjadi pahlawan tunggal dalam keberhasilan ini. Nah, disinilah masalahnya. Kita tuh suka banget mengglorifikasikan masa lalu, sampai lupa fungsi sebenarnya. Bambu runcing itu akhirnya diposisikan sebagai senjata yang sakti pembebasan bangsa. Padahal ya nggak kayak gitu juga. Bayangin aja kalau misalkan pola pikir ini kita bawa ke zaman sekarang. Di mana dunia lagi upgrade persenjataan dari drone tempur, jet generasi kelima, rudal hypersonic, dan bahkan nuklir. Terus kita masih aja bilang gini, tenang aja, kita kan punya bambu runcing. Ya kedengaran heroik, tapi juga naif. Lihatlah perang Ukraina yang terjadi sekarang melawan Rusia. Mereka perang di era modern, menggunakan drone, menggunakan satelit, dan menggunakan senjata presisi lainnya. Dan negara-negara lain juga
sama seperti itu. Kalau kita stuck di glorifikasi masa lalu tanpa upgrade cara berpikir, kita bakal cuman jadi museum berjalan aja. Bambu runcing di masa lalu itu punya tempat dan maknanya sendiri. Tapi itu puluhan tahun yang lalu. Hari ini, itu tantangan kita beda. Kita dihadapkan pada perang informasi, perang ekonomi, dan perang teknologi. Jadi kalau hari ini masih ada aja yang bilang, kita nggak takut, kita punya bambu runcing. Gue akan jawab, ya keren sih. Tapi lawan kita tuh udah pakai AI, pakai robot, pakai senjata laser. Intinya jangan salah paham dulu. Gue ini bukan ngerendahin bambu runcing. Justru gue hormat sama semangat orang zaman dulu yang bisa bikin perlawanan sehebat itu cuman dengan modal senjata sederhana. Tapi semangat itu jangan di-freeze di masa lalu. Harus di-upgrade ke konteks sekarang. Dulu bambu runcing adalah senjata yang realistis bagi rakyat pada zaman itu. Nah, sekarang alat kita itu ada pengetahuan, teknologi, solidaritas, dan keberanian buat bersuara. Kalau dulu bambu runcing melawan senapan dan meriam, hari ini kita itu butuh bambu runcing digital untuk melawan kebodohan dan manipulasi. Cara menusuk dengan tidak meninggalkan tempat berdiri adalah sebagai berikut. Tubuh atas tetap tegak, tangan kanan disondorkan ke depan sampai sejauh sedikit bawah dada, dan tangan kiri juga maju sampai setinggi di depan dada. Kedua kaki melompat ke muka dengan secepat-cepatnya, serta pakai jari harus cepat ditusukkan ke depan. Cara melompat tidak boleh tinggi, tetapi harus serendah-rendahnya. Sedang perimbangan badan harus teguh di atas kaki yang kiri. Jadi kalau mau bangga aja pada nilai yang dibawanya. Kesederhanaan, gotong royong, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Tapi jangan sampai kita tuh cuman bangga di kata-katanya doang. Sementara di dunia nyata, kita nggak sanggup untuk menghadapi tantangan zaman. Sejarah emang berulang, tapi ingat, sejarah nggak sama persis. Musuhnya beda, senjatanya beda, dan cara melawannya juga harus beda. Jadi, di ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, kita tuh harus upgrade cara berpikir kita. Jangan stuck di glorifikasi masa lalu. Agar kedepannya kita bisa berkembang menjadi negara yang lebih baik lagi. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau gua ada yang salah atau mau nambahin, silakan komen aja. Atau mungkin ada yang mau berbagi keresahan, tulis aja di komentar, siapa tahu di next video kita akan bahas. Jangan lupa subscribe channel Jabar Sidik buat update video-video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Gue Jabar Sidik, terima kasih dan sampai jumpa.